Ya sekarang kita lihat fenomena yang sedang berlangsung di tanah air kita. Betul. Ambil contoh satu aja. PIK 1. PIK 1 ya. Kita lihat PIK 1 itu boleh dikatakan Cina baru lah. Kota Cina baru seperti Guangzhou. Iya. Bahkan masjid pun tidak ada di situ. Iya, betul. Dan semua ornamen-ornamen itu Cina. Itu satu gambaran kita anggap bahaya kuning. Iya. PIK 2 itu juga lebih dahsyat lagi. Jadi PSN Pak ya? Jadi PSN. Dan menyangkut luas dari Tangerang Selatan sampai ke Banten. Sampai ke ujung Banten. Jadi menunjukkan bahwa bahaya kuning itu ternyata memang betul dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dari kemarin tanggal 8 kita berkumpul, 8 Januari. Kalau tidak salah Bapak juga hadir di sana Pak ya? Saya hadir, iya, tanggal 8. Jadi Ibu Mama ketika ceritakan pada kita semua bahwa hampir 85% sertifikat tanah pribumi sudah di tangan Cina semua. Itu diambil dengan dibayar atau gimana? Dibayar dan dengan menggunakan preman untuk memaksa sedikit. Jadi menurut saya itu satu kedoliman. Betul. Dan kedoliman ini saya gambarkan tidak mungkin yang punya duit saja yang berani begitu. Pak, ini kan PIK 2 itu PSN Pak ya? Apa namanya? Iya. Proyek strategi nasional. Mengapa sampai itu terjadi Pak? Sebagai seorang mantan perwira intelijen, apakah Bapak melihat kok semudah itu intelijen Indonesia membiarkan hal ini terjadi? Jadi PSN. Jadi sekarang kita harus tanya. Yang jadi presiden siapa pada waktu itu? Jokowi, Pak. Jokowi. Presiden itu adalah dasar intelijen. Adalah apa yang disebut penerima intelijen. Penerima. Oh iya, betul. Jadi dan presiden itu yang bisa mengarahkan kepada intelijen. Jadi tergantung pada presiden. Kalau presidennya terlalu memihak kepada ini, pada Cina kasarnya, ya itu. Misalnya dalam kasus istilah bahasa intelijen, end usernya. End user dari intelijen itu. Iya. Pak, kalau begini, PIK yang menjadi PSN, kemudian kita lihat WUS misalnya, proyek kereta cepat Jakarta Bandung, tadinya Jepang dan lebih murah, tiba-tiba dengan begitu saja diberikan kepada Cina, sehingga waktu itu PM Jepang kalau saya tidak salah dari Bandung ketika sedang memorial KTT yang di Jalan Merdeka tuh saya lupa. Asia Afrika, kemudian langsung berangkat ke Jepang pulang. Apakah bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi ini semacam proksi dari kekuatan Cina, Pak? Bisa? Menurut saya, kalau kita lihat perjanjian-perjanjian dan hubungan yang dilakukan oleh Jokowi, baik menerima tamu-tamu luar negeri, khususnya RRT datang di Jakarta, maupun dalam perjanjian di Chengdu, itu di sana di RRT, Xi Jinping, itu menunjukkan berat sebelah. Kepentingan Cina lebih banyak daripada kepentingan Indonesia. Dan kerugian Cina, Indonesia lebih banyak daripada kerugian Cina. Misalnya saja soal IKN. Itu sebagai contoh. Betul. Belum lagi yang lain-lain. Perjanjian-perjanjian soal di bidang kesehatan. Semua laboratorium dan rumah sakit. Bahkan dokter-dokter kalau perlu dari Cina semua. Nah ini menurut saya menunjukkan bahwa kepentingan Cina lebih dominan daripada ini. Belum lagi yang berkaitan dengan masuknya orang-orang Cina ke Indonesia. Tidak perlu seleksi yang sangat ketat dari imigrasi. Bisa begitu saja masuk. Nah ini membuat hampir beberapa kota, terutama di pantai utara, banyak Cina-Cina dari RRT yang sudah masuk dan bermukim di Indonesia. Kita harus teliti berapa banyak. Ada yang mengatakan sudah sampai 10 juta
tentu fantastis. Tapi harus kita selidiki. Dan ini terus berlangsung. Dan sampai sekarang, nampaknya presiden yang sekarang pun mestinya menetap ini. Harus begini. Ini saya melihat belum ada tanda-tanda Presiden Prabowo ini untuk memutar haluan agar supaya gejala-gejala yang menimbulkan kepekaan sosial itu bisa dihapuskan. Sehingga saya khawatir bahwa pada suatu saat ini bisa menjadi gerakan bom waktu yang disebut amuk massa.